Kaping pindho salat bengi takonono kaping telu wong kang saleh kumpulono kaping papat wetangiran ingkang luwe kaping lima zikir wangi ingkang suwe salah suwijining sapa bisa nglakoni insyaallah Gusti Pangeran ngijabahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah namaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Faya ibadallah usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fasal muttaqun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadidun. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ibu bapak pemirsa yang dirahmati oleh Allah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah, utamanya hidayah yang berupa Islam, hidayah yang berupa iman, dan masih banyak nikmat-nikmat yang lain yang kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Satu di antaranya saat ini, detik ini, Allah memberikan satu nikmat yang berupa kesehatan sehingga kula panjenengan bisa rawuh dalam tolabul ilmi, mencari ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat khususnya bagi saya, umumnya bagi pemirsa jamaah yang dirahmati oleh Allah. Amin Allah amin.
Yang kedua, sholawat salam kepada Nabi akhir zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang terbaik, Nabi pamungkas. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan sunnah-sunnahnya sehingga di yaumul kiamah, di yaumul hisab, di yaumul akhir kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Ibu bapak jamaah yang dirahmati oleh Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Surah Al-Baqarah ayat yang ketiga, artinya mereka yang beriman kepada ghaib, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, satu di antaranya ciri-ciri orang yang bertakwa adalah orang-orang yang beriman kepada ghaib. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, surah Al-Baqarah ayat yang ketiga ada tiga penggalan kata. Namun demikian tidak bisa berdiri sendiri dan penggalan ini saling terkait. Kali ini Allah menjandingkan ghaib dengan sholat dan zakat. Saya ulangi biar jelas. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, mereka yang beriman kepada yang ghaib. Wa yuqimuna sholata, orang yang melaksanakan sholat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, yaitu orang-orang yang telah berikan rezeki, orang-orang yang mau menginfakkan sebagian rezeki yang telah kami berikan kepada mereka. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, kali ini Allah menyandingkan ghaib dengan sholat dan infak sebagai ciri, sebagai karakter daripada orang-orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, mereka yang beriman kepada yang ghaib. Salat dan zakat, infak, sedekah sudah kita bahas pada bab sebelumnya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pendengar di mana saja berada, kali ini kajian akan mengupas tentang ghaib. Ibu bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah, saya mengambil beberapa sumber. Satu di antaranya adalah yang saya ambil dari Tafsir Al-Misbah, karya Profesor Dr. Quraisy Shihab. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, ada kata ghaib yang jamaknya menurut Profesor bil al-ghaib. Bil al-ghaib itu adalah milik Allah. Jadi orang yang percaya kepada yang ghaib berarti adalah orang-orang yang bertakwa. Sedangkan menurut arti bahasa, ghaib itu yang pertama adalah bersifat abstrak. Ghaib itu tidak bisa dilihat dan ghaib itu tidak bisa terjangkau oleh indera. Itulah menurut Kamus Bahasa Indonesia. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, masih menurut Profesor, bahwa ghaib itu ada dua. Yang pertama adalah ghaib yang sifatnya mutlak, yang kedua ghaib yang sifatnya relatif. Ghaib yang sifatnya mutlak 100% milik Allah, karena ghaib ini dasarnya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Ghaib mutlak adalah ghaib yang abstrak.
Ghaib mutlak adalah ghaib yang tidak bisa dilihat dengan indera. Ghaib ini juga tidak bisa terjangkau oleh pikiran. Ibu bapak jamaah yang dirahmati oleh Allah, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah di mana saja berada. Jadi kalau kita bicara masalah ghaib, itu ada dasar hukumnya seperti yang saya sebutkan di atas. Jadi jangan dibuat guyonan koyok peramal aja. Nah, itu kita membicara masalah ghaib, itu adalah ada dasar hukumnya. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, kalau kita bicara masalah ghaib yang mutlak, saya ambil contoh misalnya nyawa. Pertanyaan sederhana, apakah itu nyawa? Panjenengan bisa menjawab? Ibu bapak, pemirsa bisa menjawab? Kalau kita berbicara nyawa, saya jawab, nyawa itu sifatnya abstrak. Nyawa itu tidak bisa dilihat. Dan nyawa itu sulit untuk dijangkau dengan indera. Namun nyawa yang diberikan oleh Allah kepada makhluk hidup, kita akan bisa merasakan. Artinya kita akan bisa merasakan yang akhirnya ketika makhluk hidup itu oleh Allah masih diberikan nyawa, maka makhluk hidup itu bisa melaksanakan semua aktivitas. Itulah ghaib yang sifatnya mutlak. Ghaib yang sifatnya relatif berarti antagonismenya, lawannya. Berarti ghaib itu bisa diraba, ghaib itu bisa ditebak, dan ghaib itu bisa dipelajari. Contoh yang sederhana, misalnya di dalam saku saya ini, di dalam saku saya, kemudian saya masuki uang. Salah satu murid saya panggil, Le coba Reneo. Saya tanya, coba gerayono saku. Dipun geraya ngaten. Kayak gini. Saya tanya, coba tebakan apa yang ada di dalam sakunya Pak Tri. Insya Allah benar. Karena apa? Ini bisa diraba. Oh, uang Pak Tri. Itu betul. Itulah salah satu contoh ghaib yang sifatnya relatif. Ibu bapak pemirsa jamaah yang dirahmati oleh Allah, yang dimuliakan oleh Allah, di mana saja berada, kesimpulannya bahwa salah satu ciri orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang percaya kepada ghaib. Namun demikian, jangan tinggalkan sholat, laksanakan zakat, infak, dan sedekah. Itulah yang disebut sistem. Karena sholat sudah kita bahas pada bab sebelumnya, yang kita gandengkan dengan zakat. Namun demikian, sebagai kesempurnaan dari ciri-ciri orang yang bertakwa, kita harus percaya kepada al-ghaib yang 100% milik Allah, yang sudah saya berikan contoh satu di antara nyawa tadi. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bisa menambah wacana, khususnya bagi pribadi saya, umumnya bagi pemirsa, bagi jamaah yang dirahmati oleh Allah di mana saja berada. Kurang lebihnya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.